saya jualan ini kan iseng. Suami kan sudah kerja. Saya sambil ngomong anak, iseng. Istilahnya payu gak masalah. Suami nih, lek gak payu, tak beli ya dek, digawa nang kantor dibagi-bagi gitu. Jadi buat penyemangat saya. Alhamdulillah. Gitu. Wih. Oke. Nih ya, saking wempuke. Mantap nih toh. Selamat siang, hari ini aku di Sidoarjo. Wow, ada bebek ini beda dan punya ciri khasnya tersendiri lur. Nah, ini sekarang jam berapa tuh? 12:19 ya, ini langkah kuda 1500. Nah, bebek yang akan kita ulas ini dia mempunyai ciri khas tersendiri. Terus nanti pas dinasinnya dikasih kerengsengan lur. Dimulai dari 10 ekor bebek. Kalau sekarang jangan hanya lur, mungkin juga udah ratusan sana gitu ya. Amin. Nah, seperti apa selengkapnya? Jam yang tadi kamu lihat itu adalah smartwatch, cuma 200 ribuan. Langsung beli, klik link di bawah ini. Bisa notifikasi sosmed, WA, buat tracking olahraga, dan nge-game juga. Ya wis, seperti apa bebeknya, lanjut langsung kita meluncur ke sana. Yuk. Ini aku di tempat parkirnya luas lur. Bisa untuk parkir mobil. Oke, wah ini kita udah sampai Sidoarjo. Ini kita mampir di tempatnya Mas Adi tuh, jenengan berarti Mas. Oke. Nasi bebek ireng. Wah, ini juga dicari-cari ya warga Sidoarjo. Gak hanya warga Sidoarjo, bahkan dari Surabaya banyak yang kesini. Iya, banyak yang kesini. Terjauh dari mana Mas? Ya nggak nanya. Nggak nanya. Banjarmasin, luar-luar Jawa gitu ya. Ada. Oke, wah menarik. Nasi bebek ireng. Seireng apa nih Mas? Yang ireng bebeknya. Oh, bebek. Orangnya yang jual juga. Yang jual juga ireng. Sama kayak saya. Kopi susu jadinya. Oke, yang ireng bebeknya, bumbu ya itu irengnya. Bumbu juga bebeknya. Bebeknya ya. Bebeknya juga ya. Tadi aku sempat lihat waktu ngungkep katanya lama tuh, berapa jam? Ini apa aja yang kedua? Oh iya. Kalau teknis saya nggak tahu Mas. Oke. Ya wes, berapa jam ngungkep bebek dari mentah sampai matang? Ya perkiraan 3 jam. 3 jam ya. Oke. Itu. Nah, kayaknya aku juga baru lihat ini di bebek yang diungkep dengan bumbu hitamnya gitu Mas. Biasanya kan toppingnya bumbu hitam gitu kan biasanya kalau yang udah. Berarti kalau ini tuh tipe mana Mas? Maduraan atau ya kita mempunyai sendiri gitu? Ya kita punya sendiri kayaknya Mas. Resep ya. Beli pernah Mas. Tak kira sedih ya Mas. Iya. Oke, dilipen keringat ya. Nah, menurut Mas sama istri yang bedain apa sih Mas sama bebek-bebek yang pernah Mas sama Mbak cobain? Ciri khasnya ya bumbu ya gitu Mas. Bumbu ya? Iya, bumbu juga, sambelnya juga. Ya. Oke. Tempatnya juga beda. Tempatnya juga. Ya di rumah. Nggak umum ya. Nggak umum ya. Iya, Oke. Jualan dari tahun 2014 ya. Aku sempat nonton tuh di videonya Mbak yang waktu itu jelasin sama Mas juga. Nah, awalnya itu malah Mbak nggak pengen masakin suami sebenarnya gitu ya? Ya pengen masakin ya. Jualan ini awalnya itu gara-gara saya itu pengen masakin suami. Pengen masakin suami toh? Makanya semangat untuk belajar memasak. Oke. Akhirnya dapat. Ide. Maksudnya ke sana aja. Oh ya, oke kita ke sana, Bro. Oke. Nanti suaranya nggak kelihatan. Aman-aman. Aku agak ke sini ya. Oke. Aman-aman. Jadi karena resign dari pekerjaan, akhirnya saya ada ide daripada nganggur, ngomong anak sambil iseng-iseng jualan di depan rumah. Oke. Pasti Mbak mesti udah riset ya tentang perbebean pasti kan sebelum dapetin bumbu yang sekarang ini. Sebenarnya kolaborasi antara apa itu Mbak? Maksudnya di bumbu ungkepannya mungkin ada keluar-keluar rawan-rawannya gitu? Nggak ada itu. Nggak ada ya?
Jadi kombinasi memang, gimana sih Mas? Oh, kombinasi. Oh, ini aku kayaknya pengen nge-mix antara Maduraan ini dengan Surabayaan yang gimana gitu atau enggak sebenarnya? Enggak. Jadi kalau kita bikin bumbu ya Mas ya, semakin lama semakin kayak bikin Medok rendang ya? lah. Oh. Kali bikin rendang lah. Lama-lama itu hitam. Oh iya iya. Nah, Betul. jadi nggak perlu dipakai kasih Pakai pewarna atau dari apa kayak itu itu. atau apa, nggak perlu. Oh, Kayak gitu oke, sih. oke. Kalau saya sih gitu ya. Oh. Sekarang kan banyak juga yang apa dijual bebek hitam, bebek cuma kita kan bebek ireng ya, beda ya. Beda. Ada kan orang bebek hitam gitu, bukan. Kalau kita, oh berarti bukan punya kita. Oh, oke. Kita bebek ireng, bukan bebek hitam. Oh iya. Black Duck ya. Bedak Oke, yang Black jualin Duck. bedak. Oke siap, Mbak. Dari yang sebelumnya di 2014 itu kan ini yang nonton ada yang ini juga Mbak, mungkin mau belajar gitu Masnya, belajar tentang sebuah usaha ya Mbak ya. Kan semuanya nggak langsung yang meledak gitu ya Mbak ya. Betul. Tapi mulai dari awal. Nah, waktu itu Mbak cuma nyediain berapa Mbak sehari 2014 nah? Sehari itu cuma 3 ekor. 3 ekor bebek. Mentok. Oh, tidak mentok. Iya, kita pakai mentok, bukan pakai bebek. Oh, oke, Nah, mentok. Pakai mentok. Dibelah jadi berapa? Tergantung besar kecilnya. Oke. Nah, Dulu berapa berapa? pertama awal saya jualan itu cuma 3 ekor aja ekor. buat iseng-iseng. Buat iseng-iseng. Ternyata iseng-iseng berhadiah. Oh, Alhamdulillah. laris gitu ya. Alhamdulillah. Mbak, berarti kan sebenarnya Mbak mempunyai ciri khas di dalam menu perbebeannya Betul. gitu ya. Kalau yang berarti kan ada diferensiasi yang pembeda dari yang lain gitu ya. Mungkin itu juga salah satu yang ditonjolkan ya Mbak Iya, ya. betul. Oke. Di sini awalnya dulu kenapa saya jual bebek ireng ya? Saya kasih nama bebek ireng kenapa? Waktu saya tinggal di sini pertama kan 2012, terus saya lihat kok di sini kok bebeknya bebek goreng gitu aja. Nah, itu aja. Saya rasa kok biasa aja kalau, tapi saya punya ide jual bebek ireng. Pasti kan orang bilang gini, apa yo bebek ireng ibu yo. Termasuk kita Bebek sing ireng apa bumbunya sing ireng? Iya, Apa betul. bakulnya sing ireng? Gitu. Jadi membuat orang penasaran. Nah, gitu. Dari situ akhirnya orang nyoba. Dari nyoba situ, oh gini ternyata enak ya. Terus ada sambal koreknya Jadi kayak gitu. langganan ya. Alhamdulillah dari awal situ kita juga prosesnya juga nggak lama. Maksudnya itu saya kan mikirnya waktu itu gini Mas, saya jualan ini kan iseng. Suami kan sudah kerja. Saya sambil ngomong anak iseng. Istilahnya payu gak masalah. Gua lek gak suami nih lek gak payu tak beli ya dek digawa nang kantor dibagi-bagi Oh, gitu ya, gitu. awalnya. Jadi buat penyemangat saya Alhamdulillah. gitu. Keren Saya. banget. Jadi saling Terus mendukung. akhirnya tapi alhamdulillah ya cuma sekali 2 kali lah seperti itu. Iya, iya. Alhamdulillah dari ketuk tular ya Mas ya. Oh, itu ternyata enak. Yang pernah kesini itu Mas ya. Terus awal jualan itu sekitar sebulan, tiba-tiba itu dapat pesanan 250 porsi dari perusahaan Jepang Tensan. Itu Masya Allah Mas, senengnya Masya Allah. Iya, kebayang. Gak kebayang kan, saya cuma iseng-iseng jualan, tapi ternyata Masya Allah Gitu apa ya. itu. Ya, Allah ngasih rezekinya gitu ya. Gitu loh Mas, jadi luar biasa. Jadi sebenarnya untuk jualan tuh nggak niat sebenarnya. Tapi berhadiah itu tadi ya. Waktu dapat pesanan 250 itu yang megang HP-nya Mbak atau Mas? Saya. Terus ngasih Loh, tahu ke Mas Adi kerja. Terus ngasih tahu ke Mas Adi itu mesti Mas ki ono pesanan gitu ya. Ya pas pulang Mas ada pesanan. Berapa dek? 250. Alhamdulillah. Akhirnya gitu ya. Akhirnya dolek mentok Mas, dolek mentok. Bingung, nggak punya langganan. Dolek mentok nanti gitu ngono. Ya akhirnya bingung. Oke. Terus berjalannya waktu, kayak rebutan Mas aku Iya. Mas. Akhirnya kan jualannya kan istilahnya lancar gitu ya. Alhamdulillah. Akhirnya kayak rebutan sama bakul mentok di pasar itu. Kok setiap hari mulai dari 3, 5, 10 tadi Jadi sampai sampai waktu jualan pertama itu gini. Ya Allah, maksudnya itu Nanio yo, sedino iku 10 ekor gitu Mas. Udah Nanio gitu loh ya Allah. Terus akhirnya dikasih 10 ekor. Ya Allah, Nanio yo dikasih Nanio terus. Alhamdulillah kita bersyukur karena kita bersyukur itu. Oke, luar sampai biasa. sekarang Oke. gitu. Berarti kalau sekarang suami full di sini justru. Akhirnya waktu suami barusan resign 3 tahunan 3 mungkin, nggih. 3 tahunan karena saya rasa kok saya tuh bingung dewe gitu loh. Yo masak, yo ngatur yang di depan. Iya. Awalnya kan saya sendiri jualan tanpa Teman-teman ya.
teman-teman ini, tanpa teman-teman saya jualan sendiri, yo masak, yo nyuci bebek, yo jualan, rasanya ku remek, mangane kuru, saiki lemu mangane ono wangi, ngono lho Mas. Belum ngomong gitu ya? Belum ngomong, terus sekolah. Nanti saya melayani juga waktu di rumah sakit. Mbak order, hujan-hujan sampai tak puarane tak tutup Mas, saking kepingin punya pelanggan. Luar biasa. Nah itu, jadi yang nonton ada gambaran gitu ya Mbak ya? Iya. Semua butuh perjuangan. Betul. Gitu. Kalau melihat dari ini sih, wah udah wow kayak gitu. Tapi kalau waktu berjuangnya ya sampai bangun jam berapa tuh pagi Mbak? Pagi pertama awal jualan itu jam 2. Jam 2 pagi lur Jam 2 bangun. pagi. Kalau sekarang kan sudah ada teman-teman yang bantu. Ngangkat-ngangkati bebek, jadi rodok santai lelek dhisik ngono. Lelek dhisik jam 3 baru bangun. Baru bangun gitu loh. Oke. Jam setengah 3 jam 3 lah nggih. Biar tahu ini Mbak, maksudnya memang ya seperti itu sebuah perjuangan untuk usaha ya Mbak ya. Nggih, betul. Jadi punya pembeda, diferensiasi ya awalnya Mas tetap kebanter nih suaraku Mas. Enggak. Soalnya ngomongnya memang kayak gini Mas. Seneng justru. Kayak iso direm. Digandeng gini. Seneng Mbak, berarti apa nanti teman-teman bisa belajar ya dari video ini, menginspirasi. Ya lancar. Nah karena tadi aku udah ngintip tuh di belakang dan pas goreng jadi pengen, habis ini langsung tak pesen dan makan Mbak. Yang bagian dada atau yang random aja? Biasanya orang apa sih dada apa Mbak? Selera sih, nggih random aja ya. Random aja boleh. Biar tahu rasanya kayak gini, yang satu gini, bagian ini kayak gini ya. Oke, thank you Mbak, thank you. Sehat-sehat lancar laris. Amin. Sami-sami Mas, matur nuwun. Wih, es jumbo nih lur. Jumbo banget. Oke, ini menu sudah datang yang aku pesan. Wow, luar biasa lur. Wih ini toh, wah tak cedak kayak gini. Wih ini lur, langsung tak keletek ini lur. Wih. Oke. Ini ya, saking wempuke. Mantap nih toh. Langsung kita santap beserta nasinya. Tak angkat lagi. Sik. Ngenten iki zeng. Wah. Mari kidang, mari kita madang. Wow. Terus pertama itu adalah gurih lur. Bumbu yang waduh. Wih, kena kerengsengan nih. Ya kan? Ini belum sambal, kita original dulu lur. Bumbunya lugas ya, gurih asin gitu loh. Terus si bebeknya ini ya, dia nggak langu, enak lur. Kita coba sama sambal ya. Sambelnya sepertinya pedas Mas Ngelep. Ini beda dari yang pernah aku temui perbebean selama aku konten kuliner, punya ciri khasnya tersendiri. Dengan bumbu kerengsengan ini ternyata sangat cocok. Karena sambal koreknya dia ada tambahan asin dan waduh Mas Ngelep lur. Wah, ini kita kasih lalapan. Mantap. Bisa satu wobel ini lur. Ya. Bumbunya kayak gini nih.
dahsyatisme lur kayak ini. Kok bisa ya? Ini tuh enak ini. Ini harusnya buka juga di Surabaya sana, kota-kota gede lur. Kamu tak jamin terkindil-kindil lah bebeknya beliau ini. Nah, di sini juga disediakan kerupuk untuk tambah-tambah tekstur kremes ya. Ini lur, pas kulitnya lur. Nih. Enak, recommended. Ini salah satu tipe bebek nek buka di samping rumahku 2 hari sekali lah tak beli ya. Ini sendiri tulis atas kotos-kotos sampai gledos. Jos, mantap. Nasi bebek ireng. Wah, ini dia perbandingan es teh jumbo dan yang biasa lur. Oke, teh Nasgidol dong, selalu yang ditunggu-tunggu. Panas lagi dan kendal kemuk biar. Wow, menarik sekali, punya ciri khas tersendiri lur. Ya, ini bebek yang pengolahannya berbeda. Ya beliau pakai apa tuh mentok tadi ya. Terus wah itu sama bumbu-bumbunya itu jan klop lur, apalagi kena sambelnya krengsengan. Jadi krengsengan itu kan diguyur gitu ya. Nasinya terus ada basah-basah gitu. Waduh, pantesan ya jadi langganan orang-orang kesini. Oke, yang mau kesini langsung searching aja di map, namanya nasi bebek ireng Mas Adi ya, seperti ini tulisannya. Aku juga udah naruh linknya di deskripsi, kamu bisa tinggal langsung klik aja. Ini sebenarnya kalau dari Surabaya itu dekat karena ngetol kan, cuma sekitar setengah jaman sebenarnya. Kalau dari Sidoarjo kota ya lebih dekat lagi ya pastinya. Oke, punya rekomendasi kuliner yang unik, viral, baru aja buka, ketika aja di kolom komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, masih kulineran bareng channel YouTube di Yudoran.